Jadi tantangan terbesar ada di integrasi dan juga di data manajemen. Jadi pada saat ini kita bukan hanya berurusan kepada hardware tapi juga kepada software. Artinya dia dari sisi pengukuran nanti dia bisa mengontrol, dia bisa memproteksi sehingga terjadi optimasi proses yang kita inginkan. Halo Sobat Recare, selamat datang di Recare Talk. Ngobrol-ngobrol santai seputar pelatihan dan pengembangan profesionalisme di dunia industri. Hari ini kita akan bahas topik yang sering disebut jantungnya dunia industri, yaitu instrumen engineering. Bersama kita sudah hadir Bapak Wahyu Sujati, seorang praktisi di dunia instrumen. Halo, apa kabar Wahyu? Halo, baik, alhamdulillah sehat. Oke Sobat Recare, kita langsung ngobrol aja bersama Pak Wahyu Sujati. Pak Wahyu, mau nanya dong, kenapa sih seorang instrumen engineering ini penting banget di dunia industri? Segitu krusialnya kah? Oke, kami selaku instrumen engineer bertanggung jawab atas alat ukur, ya, atas sistem kontrol, atas proteksi, proses di industrial. Intinya mulai dari sensor di lapangan, lalu ada transmitter di lapangan, hingga ke sistem DCS atau PLC yang ada di control room. Seperti itu ya. Terus kenapa krusial? Karena memang kami yang menjaga alat-alat pengukuran tersebut. Ya, karena tanpa pengukuran yang akurat, kontrol yang andal, plan itu bisa kehilangan produktivitas, bisa kehilangan energi atau boros energi, bahkan bisa menjadikan plan tersebut kecelakaan besar. Oh, jadi gitu Pak. Soalnya banyak nih di luar sana orang masih mengira instrumen itu cuma soal alat ukur gitu ya. Jadi sejauh mana sih Pak cakupan ya dalam dunia industri proses? Oke, sebenarnya cakupannya jauh lebih luas ya. Jadi instrumentasi itu bukan hanya alat ukur, ya, alat untuk mengukur tekanan. Jadi tapi juga dia menjadi rantai pemersatu gitu ya. Artinya dia dari sisi pengukuran nanti dia bisa mengontrol, dia bisa memproteksi sehingga terjadi optimasi proses yang kita inginkan. Jadi instrumen engineer itu seperti mata dan otak dari sebuah sistem proses di industri. Oh, jadi instrumen itu seperti mata dan otaknya dari sistem proses ya Pak? Iya, betul. Oke, jadi kalau gitu apa nih tantangan terbesar seorang instrumen engineering di dunia digitalisasi dan otomatisasi yang seperti sekarang nih Pak? Baik, jadi tantangan terbesar ada di integrasi dan juga di data manajemen. Jadi pada saat ini kita bukan hanya berurusan kepada hardware, tapi juga komunikasi antar sistem dari mulai sensor analog ke sistem digital, ke cloud, hingga saat ini yang terbaru yaitu ke analitik AI. Selain itu juga ada tantangan saat ini, tantangan dari sisi produksi, lalu ada dari cyber security, lalu ada dari preventive maintenance seperti apa, sampai ke sensor-sensor yang terbaru saat ini. Sehingga instrumen engineer saat ini harus melek IT sehingga paham industrial Internet of Things. Oh, jadi seorang instrumen engineering itu harus mengerti IoT juga ya, Pak? Betul, karena saat ini data disimpan di cloud atau di IoT. Oke. Nah, dari pengalaman nih Pak, kesalahan apa sih sebenarnya yang sering dilakuin sama instrumen engineering pada saat kalibrasi ataupun instalasi instrumen? Oke, pada dasarnya kesalahan umum itu kita bagi dua. Ya, jadi ada pemasangan dan juga ada kalibrasi. Untuk pemasangan biasanya tidak sesuai dengan recommended practice yang sudah ada di standard dan code. Misalnya impulse line di transmitter, tekanan terpasang tidak selevel sehingga menyebabkan error pada pembacaannya. Lalu cara menghindarinya gimana tuh Pak? Oke, untuk menghindarinya berarti kita harus mengikuti standar recommended practice, misal dari API RP14C. Lalu ada standar-standar lainnya seperti ISA. Selain itu juga kita gunakan loop check ya. Dan kita libatkan seluruh tim agar interdisiplin check kita juga terjaga. Nah, bicara soal training nih Pak, apa sih yang membedakan training instrumen di Recare Training Event Management dengan lembaga pelatihan lain? Oke, peserta akan diajak memahami proses, prinsip kerja alat, troubleshoot secara general, serta simulasi dengan visualisasi 3D dan juga
real case study dari industri migas, power plant, pun juga kimia proses. Oke, jadinya training ini cocok untuk teknisi pemula atau harus punya pengalaman dulu nih Pak? Oke, baik. Untuk training ini dirancang bertahap ya. Jadi untuk pemula ada basic instrumentasi yang membahas mengenai alat ukur dan sistem kontrol. Sedangkan untuk profesional yang berpengalaman itu ada intermediate dan advanced modul ya. Yang membahas control valve sizing hingga ke safety instrument system. Oke, jadi semua level bisa ikut ya Pak? Betul. Oke, terakhir nih Pak, ya boleh kasih pesan nggak Pak untuk para profesional muda nih ya, untuk berkarir sebagai seorang instrumen engineering, kira-kira apa yang harus disiapkan dari sekarang? Siapkan dua hal utama. Yang pertama dasar teori yang kuat seperti fisika, proses, kontrol, sensor dan elektrika. Dan yang kedua kemampuan analisis dan adaptasi teknologi baru. Jangan berhenti belajar, dunia instrumentasi bergerak sangat cepat. Dari analog ke digital dan dari DCS ke IoT yang tadi kita bicarakan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Terima kasih sudah berbagi insight di Recare Talk hari ini gitu ya. Jadi jangan lupa untuk bergabung di instrumen training di Recare Training Event Management. Saya tunggu di kelas saya. Sampai jumpa.